dalam video kali ini kami akan membahas seputar alat musik yang ada di Indonesia. Yang kita bahas ada sebanyak 5 buah alat musik dari daerah-daerah yang berbeda. Di antaranya yaitu ada angklung, terbang, gendang Melayu, saron, dan kenong. Melalui video ini kami berharap bagi yang menyaksikan video ini dapat menjaga dan mengagumi keanekaragaman yang dimiliki negara kita melalui berbagai macam alat musik. Maka dari itu, saya Ahmad Raditya Kanza, saya Aulia Oktavia Putri, saya Farid Rashid Putra, saya Holdatul Husna, dan saya Devin Andika Saputra akan menjadi pemandu kalian untuk lebih mengenal mengenai alat-alat musik di Indonesia. Alat musik tradisional yang berbunyi gemerincing lembut. Inilah angklung, salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Angklung berasal dari Jawa Barat, khususnya dalam budaya masyarakat Sunda. Dahulu, angklung dimainkan dalam upacara adat untuk memohon kesuburan tanaman padi. Angklung terbuat dari bambu yang dipotong dan dirakit sedemikian rupa sehingga menghasilkan nada yang harmonis. Ada pula berbagai jenis angklung, mulai dari angklung kanekes yang tradisional hingga angklung toel yang lebih modern. Cara memainkan angklung cukup unik. Kamu hanya perlu menggoyangkan angklung sehingga bila bambunya bergetar dan menghasilkan suara. Setiap angklung memiliki satu nada tertentu sehingga memerlukan banyak pemain untuk membentuk melodi yang harmonis. Mari dengarkan suara indah angklung yang mencerminkan keindahan budaya Indonesia. terbang atau biasa dikenal juga sebagai rebana. Terbang atau rebana berasal dari pengaruh budaya Timur Tengah yang berkembang di Indonesia dan diadopsi menjadi alat musik yang berasal dari Aceh. Alat musik ini banyak digunakan dalam tradisi Islam, seperti dalam acara zikir, pengajian, hingga perayaan Maulid Nabi. Terbang terbuat dari bingkai kayu berbentuk bundar dengan penutup yang biasanya terbuat dari kulit kambing. Ada berbagai jenis rebana, seperti rebana biang yang besar dan rebana hadroh yang lebih kecil dan ringan. Untuk memainkan terbang, cukup dengan memukul permukaan kulitnya menggunakan telapak tangan. Teknik memukul dan variasi ritme menghasilkan suara yang dinamis dan meriah. Berikut suara rebana yang penuh dengan semangat dan sering mengiringi nyanyian atau lantunan sholawat. Ini dia saron, alat musik khas Indonesia yang punya suara unik dan penuh pesona. Saron berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ansambel gamelan yang biasanya dimainkan dalam upacara adat, pertunjukan wayang, hingga upacara keagamaan. Saron memiliki bila-bila logam yang diletakkan di atas bingkai kayu. Ada beberapa jenis saron, seperti saron gemung yang bernada rendah, saron karung dengan nada sedang, dan saron peking yang bernada tinggi. Untuk memainkan saron, pemain menggunakan alat pemukul yang disebut tabuh, lalu memukul bila logam dengan teknik tertentu. Setelah memukul, tangan pemain harus menahan putaran bila untuk menjaga kejelasan nada. Dengarkan suara khas saron yang terpadu harmonis dengan alat musik gamelan lainnya.
Inilah kenong, alat musik dengan suara khas yang mengisi harmoni dalam pertunjukan gamelan. Kenong berasal dari Jawa Timur dan menjadi salah satu pemeran utama dalam gamelan Jawa maupun gamelan Bali. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam upacara adat, pertunjukan wayang kulit, dan seni tari tradisional. Kenong berbentuk seperti gong kecil yang diletakkan horizontal di atas tali pada bingkai kayu. Biasanya terbuat dari perunggu atau kuningan, menghasilkan suara yang tegas namun harmonis. Kenong dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tapu khusus, yang ujungnya dilapisi kain atau karet. Pemain biasanya memukul permukaan dengan kenong untuk menghasilkan suara yang jelas. Berikut suara kenong yang berpadu harmonis dengan alat musik gamelan lainnya, menciptakan irama yang indah. Binarung swaraning pradonga hangrangin ana gondarum katiuping samirana manda. Inilah gendang Melayu, alat musik yang tak pernah gagal dalam memeriahkan suasana. Gendang Melayu berasal dari tradisi musik Melayu yang tersebar dari wilayah Sumatera Barat ke daerah lainnya. Alat musik ini sering dimainkan dalam acara adat, pertunjukan seni, dan pesta rakyat. Gendang Melayu memiliki bentuk silinder yang terbuat dari kayu nangka atau mahoni. Dengan kedua sisinya dilapisi kulit kambing atau kerbau. Ada dua sisi gendang Melayu, sisi besar dan sisi kecil, yang menghasilkan nada yang berbeda. Cara memainkan gendang Melayu adalah dengan memukul kedua sisinya menggunakan tangan. Sisi besar menghasilkan nada bass yang dalam, sementara sisi yang kecil memberikan nada tinggi yang tajam. Mari kita dengarkan irama dinamis yang dihasilkan oleh gendang Melayu, memberikan semangat dan ritme yang khas. Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika ada pertanyaan atau pendapat, Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.